yang disajikan panas. Jadi kalau mau beli bakso, baksonya dibeli jangan yang dingin. Makanan berkuah harus disajikan dalam keadaan panas. Ya, jadi kalau beli bakso, KLR-nya sudah dingin nggak usah dibeli. Ya. Ya. Nah, ini ada tips memilih es batu yang aman. Pastikan menggunakan air matang atau air minum. Nah, untuk membedakan air matang dengan air yang tidak matang, biasanya kan kalau di pelelangan ikan ada juga disediakan es balok. Nah, untuk membedakan antara air yang sudah matang yang dibekukan dengan air yang mentah, kalau air yang mentah itu dibekukan, dijadikan es batu, dia akan berwarna kurang putih. Beda dengan air minum yang sudah direbus, dijadikan es batu, dia bening. Ya, jadi itu bedanya. Jadi kalau kita beli, kita tidak tahu penjaga, kita beli es saja, ternyata yang digunakan adalah es balok untuk mengawetkan ikan, bukan untuk digunakan konsumsi. Kalau yang dikonsumsi harus air yang sudah matang. Ya, jadi itu bedanya. Kalau lihat esnya tidak simpan di dalam wadah yang bersih. Ini tempat penyimpanan es batu. Kemudian perhatikan pada saat membeli gorengan. Di sini ada anak-anak sekalian masih menggunakan ini ya, koran, kertas korannya, alasnya. Hai. Halo. Siapa mau hadiah? Saya. Berarti cuma itu kayak mau hadiah ya. Ya, kita lanjut dulu ya. Ini namanya pangan siap saji. Nih, jadi pangan siap saji itu tidak boleh dibungkus oleh plastik hitam ya. Terus kalau penjualnya, misalnya penjualnya mengambil gorengannya itu harus memakai penjepit sarung tangan. Ada dijual sarung tangan di sini? Ada saya menyimpannya di tempat yang dingin. Kalau kita meletakkannya di suhu ruang atau suhu kamar bisa tidak? Ya? Tidak bisa? Bisa tidak? Apa jawabnya? Kenapa tidak bisa? Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Tika? Ya, apalah? Hah? Pangan yang basi. Makanan yang basi. Kadaluarsa makanan yang basi. Nah, jadi untuk kadaluarsa adalah batas dari ekspirasi dari pangan yang diedarkan ya, bukan makanan yang basi. Artinya kita tidak boleh lagi mengkonsumsi setelah batas dari expired date itu ya. Kalau misalnya nih ya, saya jalan-jalan ke toko. Nah, tokonya Gamika ya, tokonya Gamika. Terus dia lagi promo. Saya mau tanya ibu gurunya dulu nih. Kalau ada yang lain diam ya. Sekarang kita ke ibu guru ya. Tadinya ibu guru yang ketawa sekarang kita ganti ketawa ya. Ibu guru yang pakai jilbab hitam. Bu, kalau misalnya kita ke toko ya Bu ya. Kita ke toko. Terus ada yang diskon. Besok ada luarsanya. Hari ini ibu ke toko tanggal 7. Ada luarsa tanggal 8. Itu kira-kira bagaimana? Boleh jelaskan Ibu? Ya, kita kasih ya. Kita kasih jelaskan itu biar Kalau hari ini tanggal 7 sementara tanggal kadaluarsanya sudah tercantum tanggal 8, itu tidak boleh lagi kita beli Bu, karena sudah tidak layak konsumsi lagi. masih tanggal 8 bukan Kan tinggal 1 hari lagi Bu. ada yang lain? Itu malam. Jangan tidur Bu, kita habiskan itu. Pokoknya habiskan sebelum berpindah besok. Saran saya mungkin untuk tidak dibeli karena waktunya sudah sangat mepet untuk mengkonsumsi barang tersebut. Oh, jangan dibeli. Iya, tapi kalau dikondisikan, tapi jika masih bisa dikonsumsi dalam waktu yang sangat mepet itu, monggo silahkan. Ya, jangan kita simpan karena murah, jangan kita simpan sampai 1 minggu ya. Karena apa, itu sudah dijamin batas waktu kadaluarsanya. Jadi bahan-bahan yang digunakan di dalam pangan tersebut berarti sudah habis masa batasnya ya. Anak-anakku sekalian, mungkin juga bumbu Indomie-nya sudah biasanya kan sudah apa Bu? Kalau sudah ini kan sudah lama dia membumbu kan? 1, 2, 3.
Cheese. Ya. Kenapa dia terpaksa senyum? Hari ini kita harus bersenang-senang dalam mendapatkan apa? Kita mendapatkan yang terutama kita mendapatkan apa nak? Ilmu. Ilmu itu tidak bisa di apa kata apa? Kata-kata sumber atau bapak ibu guru ya. Ya. Anak-anak sekalian, kenapa kita bagi hadiah? Karena hari sudah semakin siang, kayaknya sudah lemas-lemas. Ya. Ini jauh-jauh dibawa oleh Ibu Dewi ini ke sini bom ini ya. Wis, hadiahnya. Saya mau tanya apa ya? Saya lihat dulu ya. Tidak boleh ada yang membantu temannya ya. Jadi kalau dia tidak bisa menjawab, kita oper ke ya langsung ke tangan saja. Kita oper ke ruangan ya. Jangan menjawab. Angkat tangan duluan. Betul. Angkat tangan, jangan Menjawab. ya. Nanti Jangan menjawab jadi ya. Nanti dipersilahkan belum jawab. Kita ke anak SD dulu ya. Anak SD karena hadiahnya kecil jadi SD kayaknya ini boleh berebutan dengan SMP. Saya ingin bertanya. Siapa? Ya, siapa namaku? Siapa nama saya? Amin, amin, amin. Iya, tapi nama saya bukan Ibu Dewi. Nanti bisa nih namanya Ibu Dewi. Nanti Ibu Dewinya marah. Ya saya berarti, Pak A B C D E H apa saya? Kelas 5 saja. Oh, kelas 5 saja Bu. Kesana Ibu KS ya? Oh, pantas nggak mau melirik, dia melirik. Iya, kelas 5. Oh, Pak Dewi ini takut sama Ibu. Jangan takut lah. Nama Ibu KS. Nama Ibu siapa? Siapa? Hah? Belum. Halo teman-teman, nama saya. Halo teman-teman, nama saya Nurdiana dari SMP 4 Konoha Selatan. Ini Nurdiana, kayaknya saya punya anak ini Bu ya. Namanya Nurdiana. Kayaknya sampai pasti dia tahu nama saya nih. Yang berapa saya? Kelas 8. Kelas 8 itu berarti kelas 2 ya. Ya. Nama Ibu siapa? Bu Sinta. Sinta itu apa? Perkenalkan nama? Kenalkan nama saya Akipa. Siapa? Akipa. Oh, Akipa. Ya, kelas Kelas 5. dari SD apa saya? SD. Gatel yang belakangnya. Ya, udah. Iya, udah apa? SD 9. Oh, ini tadi yang telat Bu ya. Oh, tadi kayaknya dapat bisikan dari ibu gurunya ini tadi. Ibu gurunya dengar dari belakang Bu. Siapa saya? Siapa nama Ibu siapa? Bu Sinta. Kok kesulitannya dengan itu kayak Kamanan Palani, Kabupaten Bonsel. Namanya siapa saya? Perkenalkan semuanya, nama saya Adamika Nandapita. Saya dari SMP 27 Komsen. Presiden setelah Gus Dur itu adalah Megawati. Iya. Tepuk tangan. Betul? Presiden kelima. Ya, betul. Ini karena dia tadi banyak menjawab pertanyaan, jadi kita kasih yang besar. Awas ya, ini berat ya, ini berat. Terima kasih. Ya. Oke. mau masak sayuran itu ada aturannya. Apinya dikasih di mana, garamnya kapan diturunkan, apalagi kalau kita masak daun melon, apakah kita masak berapa menit, berapa detik dan sebagainya, ditutup dan dibuka bagaimana. Kalau kita mau masak kemudian dengan kondisi terbuka, garamnya melayang apa tidak. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi tugasnya memang pemerintah melakukan pengawasan, tetapi pengawasan yang kita lakukan adalah pengawasan multisektoral. Jadi ada yang dilakukan oleh teman-teman pemerintah daerah, khususnya di dinas berbagi. Jadi dengan kita memahami kewenangan-kewenangan kita, itu kita tidak saling menyalahkan. Kadang-kadang juga di Indonesia ini selain dia kreatif, kritis tingkat tingginya juga tinggi, tetapi kritis tingkat tingginya kadang-kadang tidak dibarengi dengan informasi-informasi atau pemahaman regulasi-regulasi yang ada. Jadi kalau sedikit-sedikit mohon maaf, saya merasa bahwa
ekspektasi masyarakat terhadap Badan POM itu cukup tinggi. Karena kalau ada kasus keracunan yang langsung dicari, yang langsung dikata-katain oleh POM. Padahal keracunannya adalah bahan makanan yang dibuat oleh mereka sendiri, yang nyata-nyata bahwa itu bukan kewenangannya Balai POM. Namun kita tetap harus peduli terhadap kondisi-kondisi seperti itu. Siap ya, jadi pengawasan yang dilakukan adalah kita pre-market dan post-market. Jadi sebelum beredar makanannya kita periksa, setelah dia beredar tetap kita lakukan sampling untuk kita lakukan pengujian. Nah, terkait dengan sanksi, pertanyaan dari Komang, terkait dengan sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar atau yang tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan karena dalam tanda kutip tidak ada izin edarnya atau dia tidak memiliki izin untuk berusaha dan sebagainya, itu sudah diatur masing-masing di dalam aturan-aturan yang ada. Jadi ada aturan Perda, juga ada aturan undang-undang, ada peraturan kepala badan, ada peraturan Kementerian Kesehatan, lalu kemudian ada peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden itu. Nah, terkait dengan kewenangan dan sanksi yang diberikan itu ada sekarang dulu Undang-Undang Kesehatan nomor 36 ya, sekarang sudah berubah Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Nah, di dalamnya sudah diatur, cuman saya belum sempat membaca seluruh pasal. Namun di dalam Undang-Undang Kesehatan yang lama itu di pasal 140-an ya, 136 sampai 142 itu ada aturan-aturan yang disebutkan di dalamnya. Jadi coba di searching Undang-Undang Kesehatan atau tinggal masuk saja mencari informasi punishment atau sanksi pelanggaran terhadap makanan, pengedaran makanan. Jadi berbeda ya, jadi berbeda di setiap klausul-klausul pasalnya. Jadi kalau untuk yang sengaja mengedarkan kemudian menimbulkan resiko terjadi korban, itu sudah ada punishment yang dikenakan atau sanksi yang dikenakan, itu denda sekian miliar atau sekian ratus juta, lalu kemudian kurungan sekian tahun pidana. Ya. Nah, ada juga untuk sanksi administrasi, jadi tergantung pelanggaran yang dia lakukan. Bagaimana kita memberikan pelanggaran berdasarkan dari hasil pengawasan yang kita lakukan atau berdasarkan kondisi di mana ada hal-hal yang tidak kesesuaian dan itu menimbulkan korban. Itu ya. Oke, mungkin ada yang lain atau kita istirahat dulu lagi pesan. Saat ini saya masih berada di SMP Negeri 1 Konawe Selatan dan kegiatan baru saja selesai. Saya sedang bersama dengan dua adik-adik yang cantik dan ganteng ini. Kita akan tanya-tanya dulu ya. Nah, adik-adik yang cantik dan ganteng ini siapa namanya? Dari mana? Perkenalkan, nama saya Komang Tirta Kusuma. Saya dari SMP Negeri 1 Konawe Selatan. Saya Muhammad Fadil dari SMP Negeri 1 Konawe Selatan. Sama-sama dari SMP Negeri 1 Konawe Selatan ya. Dari tuan rumah dong. Nah, ini adik-adik ini lagi bawa hadiah nih. Ini hadiah apa sih? Hadiah Dari BPOM. Ngomong-ngomong, kegiatan apa sih BPOM sampai ngasih hadiah? kegiatan sosialisasi keamanan pangan jajanan anak usia sekolah. Oh, jadi sosialisasi. Terus ini dapat hadiah ini karena apa yang menyebabkan kalian dapat hadiah? Dari aktifan kita dalam saat materi. Oh, dari keaktifan saat kegiatan gitu ya? Ngomong-ngomong nih, apa manfaat yang sudah kalian dapatkan dari kegiatan ini? Dari kegiatan ini, manfaat yang kami dapatkan adalah yang pertama, kami jadi mengetahui tentang informasi gizi yang terdapat dalam kemasan produk, dan juga kami jadi memahami tentang makanan apa saja yang dapat kami konsumsi dan juga apa yang tidak boleh kami konsumsi. Luar biasa, ternyata daya ingatnya kuat sekali nih adik ya. Oke, kalau begitu adik, terima kasih banyak ya. Semoga hadiahnya bermanfaat ya.